Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Semoga tetap sehat, tetap semangat belajar bahasa Inggris. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, kita belajar tentang pronoun. Yaitu pronoun itu ada 4. Pertama, subjek, lalu objek. Dan kalian sudah mengerjakan tugas subjek objek, ya kan? Yang berwarna kuning. Tugas yang berwarna kuning. Nah, untuk possessive adjective dan possessive pronoun akan saya jelaskan hari ini. Possessive adjective dan possessive pronoun. Kita lihat ya. Ini dia. Jadi possessive adjective dan possessive pronoun. Jadi possessive itu used to show ownership. Ownership itu artinya menyatakan kepemilikan. Ya, menyatakan kepemilikan. Jadi maksudnya adalah sesuatu yang kita ceritakan dalam kalimat itu adalah milik orang yang kita ceritakan juga dalam kalimat itu. Contoh, biasanya orang menggunakan untuk menyatakan kepemilikan itu orang menggunakan apostrofi S. Ya, apostrofi S. Apostrofi S. Jadi ya biasanya most of the time when something belongs to someone we use an apostrophe S to show ownership, untuk menunjukkan kepemilikan tadi. Misalnya the boy's hat itu sama dengan his hat. Jadi apa sih benda yang kita bicarakan? Topi. Punya siapa? Punya the boy. Nah, the boy ini kita ganti dengan possessive adjective his. Topinya di belakang, kata benda topinya di belakang. Jane's house. Nah, Jane ini kan perempuan. Pakai apostrofi house itu sama juga menyatakan rumah itu milik Jane. Tetapi kita ganti Jane-nya tadi menggunakan possessive adjective her. Maka menjadi her house. Seperti itu ya. Lanjut. Ini tadi kelebihan. Ya. But possessive adjective and possessive pronoun automatically show ownership of something. Jadi otomatis menunjukkan kepemilikan. Jadi tidak perlu pakai apostrofi lagi. Misalnya sudah her house tadi, her-nya ini nggak usah pakai apostrofi lagi. Tidak boleh. Tidak usah dikasih gini lagi. Nggak boleh. Jadi cukup dengan her saja udah menunjukkan itu milik Jane. Jadi they are already possessive. Mereka sudah menyatakan kepemilikan. So, never need apostrophes. Tidak perlu apostrofi tanda koma atas lalu dikasih S. Jadi tidak boleh seperti ini. Ya. Ours, nah ini tidak boleh. Ini salah. Ini tidak boleh ini. Ini salah. Ours ini salah ini. Jadi harusnya ini aja. Itu ya. Itu tidak boleh. Yang ini salah. Nah, used to show ownership ya. Tadi ada possessive adjective, ada possessive pronoun. Apa sih bedanya, Mem? Bedanya, kalau possessive adjective, karena dia sebagai adjective, ini nih, my, your, her, his, its, their, or. Jadi my itu untuk my, I, your untuk you, her untuk she, his untuk he, its untuk it, their untuk their, they, dan our itu untuk we, itu diikuti oleh kata benda. Always followed by noun. Ini kata bendanya. Tetapi kalau possessive pronoun, belakang-belakangnya itu ada s-nya kecuali mine. Di mine, yours, hers, his, its, theirs, ours. Ya, ada s-nya di belakang. Kata bendanya diletakkan di depan sebelum daripada possessive pronoun tadi. Kata bendanya diletakkan di depan. Kalau possessive adjective, kata bendanya di belakang. Possessive adjective-nya di depan. Ya, contoh, it is my book. My-nya ini possessive adjective. Book-nya ini noun-nya, kata bendanya. Sementara yang possessive pronoun tadi ya, the noun is mentioned before. Noun-nya, kata bendanya disebutkan di sebelumnya. This book is mine. Di kata bendanya di depan.
possessive pronounnya di belakang. Ya, misalnya kayak kasih contoh lain lagi. It is his book. It is his book. Misalnya, it is his book. Sorry, this is nah, his-nya ini adalah possessive pronoun. Kita ganti menjadi merah di sini misalnya. Nah, kalau this is his book kita rubah menjadi this book. Kata bendanya ditaruh di depan. Is his. Di sini, ambil yang ini. Karena untuk he. Ya. Nah, kata bendanya tadi apa? Kata bendanya book. Kata bendanya book. Lihat ya perbedaannya. Possessive adjective, kata bendanya di belakang. Possessive pronoun, kata bendanya disebutkan sebelumnya. Ya. Oke. Misal contoh. Bob hit my car. Lihat, kata bendanya car. My car. Ya, Bob menabrak mobil saya. He did not realize the car was mine. Dia tidak sadar mobilnya itu, mobilnya mana? Mobil yang ditabrak si Bob tadi adalah milik saya. Nah, mine katanya. Mine itu dari I tadi. Karena my. Bob tidak sadar mobil tadi adalah punya saya. Tidak ada kata benda lagi disebutkan di belakang sini. Karena kata bendanya sudah disebutkan di depan. Di kalimat yang kedua. Contoh lagi. Tina says she has your phone. Nah, phone yang kata bendanya. Tina bilang, dia, si Tina tadi ini, memiliki atau memegang teleponmu, HP-mu. But I thought yours was broken. Tapi aku pikir, punyamu, apa itu? HP tadi, was broken. Tidak disebutkan lagi kata benda phone-nya. Karena udah diomongkan sebelumnya. Karena ini bukan dua kalimat yang berbeda, tetapi satu kalimat yang hanya dipisahkan oleh koma. Jadi dia hanya menggunakan possessive pronoun yours karena phone-nya sudah disebutkan sebelumnya. Tetapi di kalimat, bukan di kalimat sebelumnya sebelum koma ada your karena phone-nya di belakang. Ini possessive adjective. Your ini possessive adjective, yours possessive pronoun. Contoh berikutnya, Lenny organize her own files. Lenny menyusun filenya sendiri. Her own file. Ya, her-nya ini her files ya, nggak pakai ini. Her files misalnya. Lenny menyusun file-filenya. File siapa? Her. Berarti punya Lenny. Karena Lenny perempuan. No files, tidak ada file lain, are as neat as hers. Serapi, neat ini rapi, serapi punya dia. Apa sih punya dia tuh? File tadi. Karena file yang kita bicarakan di depan. Nah ini dua kalimat yang berbeda. Tapi maksudnya sama, menceritakan tentang hal yang sama. Everyone stays at our house. Everyone stays at our house. Rumah kami. Semua orang menetap di rumah kami. Tinggal di rumah kami. Visitors can freely come to ours. Ours ini apa? Visitor, pengunjung, bisa dengan bebas datang ke punya kami. Apa ini? Rumah maksudnya. Ya. Tidak disebutkan rumahnya karena kita ada bicarakan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Sekarang kita lihat, kita coba contoh. He has a little sister. Coba pilih. Him atau she little sister is very cute. He has a little sister. Nah, subjeknya di sini. Objeknya di sini. Little sister. Noun-nya di sini. Adik. Kalau ada di depannya kosong berarti dia harus ya
depannya kosong, ada little sister, ada noun di sini, berarti harus ya his, karena dari he, yang punya itu dia laki-laki. Lalu nomor 2, parents love and care for. Nah, karena parents berarti kan jamak 2 orang, maka they, theirs, they atau them. Nah, kalau their ini dia harus possessive adjective, maka jawabannya their, ya. Kenapa? Karena merujuk ke yang punya children, dan ini siapa? Parents. Gitu. Lalu number 3, we usually spend holidays at cousin's house. Nah, karena we possessive adjective untuk we harus menggunakan our. Ya. Nah, itu possessive adjective. Kita coba practice possessive pronoun. This book is Ahmed's book. This book is his book. Jadi Ahmed's dulu diganti menjadi his. This is not possessive pronoun untuk his, tetap his. Ya, udah dikasih di sini, tapi apakah berubah atau tidak? Nah, kalau tidak berubah ya tetap ditulis, karena possessive adjektifnya memang his, tapi possessive pronounnya kata benda yang tidak disebutkan, jadi di belakang dia itu tetap possessive pronoun. Untuk he, tetap his. This pencil case isn't, ada I di sini, berarti bukan punya saya, tetapi pencil case-nya sudah disebutkan di depan, maka dia possessive pronoun, maka I itu menggunakan mine. Yes. Is it? Nah, untuk you, possessive pronounnya adalah yes, yours. Lalu, she doesn't have a cam. She, ya. So, she will use untuk possessive pronoun untuk we yang ditaruh di belakang, nyatakan kepemilikan adalah ours. Yes. Very good. Nah, kesimpulannya ada di sini, conclusionnya silakan dibaca kembali yang ada di PPT sudah saya berikan minggu lalu. Mulai dari subjek, objek, possessive adjective, dan possessive pronoun. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.